Halo semuanya, selamat hari Minggu. Hello everybody, happy Sunday. Apa kabar? How are you? Bagaimana Awesome. semangat hari ini? Semangat, energetic Semangat, today? tapi nggak kelihatan semangatnya. Semangat? Semangat, puji Tuhan. Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan Happy ya. Chinese New Year for those who are celebrating. Sungguh minggu yang luar biasa, hari ini nggak hujan. Ooh, Yeah. thankful that today it's not raining, yeah? Pagi-pagi hujan tapi hari ini enggak. Yeah, every day it's been raining every day, but today's not. Ya, saya bersyukur karena hari ini bisa diberi kesempatan untuk bisa sharing hari ini. So Intan is very happy to be able to share with you today. Jadi kita akan melanjutkan dari series setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. So she'll continue the series from Every Day with Jesus. Jadi bagaimana? Apakah ada yang sudah menyelesaikan 21 hari renungannya? So have you completed the 21 days of meditation? Anybody? Sudah? Siapa yang masih agak terlewati, ada hari yang terlewati? Putus-putus ya. Masih ada kesempatan untuk melanjutkannya. So there's opportunity for you, yeah? Masih bisa diakses di Instagram atau di Facebook kita. Yeah, you can still access those reflections on social media. Jadi belum terlambat untuk menyelesaikannya. It's not too late. Karena kita mau menyelesaikannya dengan penuh kekuatan dan semangat. Yes, we're gonna do it with power and Ya, energy. ya, jadi setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Every day together with Jesus. Ketika saya memulai hubungan saya dengan Fraser, So when Intan was having a relationship with Fraser, kita bakal telepon tiap malam, kita bakal tanya, kita bakal jalan. so every day she'll call Fraser and they'll be talking about their days. And then kita meluangkan waktu untuk jalan-jalan, ketemu. So they'll take time to spend time together, to go out together. Karena sebuah kepentingan untuk meluangkan waktu bersama dengan seseorang yang ketika kita membangun sebuah hubungan. So it's very important to take time to spend time when you're in a relationship. Saya pikir kita bakal setuju ketika kita memulai sebuah hubungan memerlukan sebuah waktu. So I think all of us will agree if you have a relationship with somebody, it takes time to nurture that relationship. Contohnya, kalau kita membangun sebuah pertemanan, kita akan meluangkan waktu untuk bertemu dengan mereka, mendengarkan mereka, dan membantu mereka. For example, if you have a good friend, you spend time with them, you take time to know what's going on in their lives and their problems maybe. Ya, dan jika kalau misalnya kita adalah seorang orang tua dan memiliki anak, And maybe if you're a parent and you have children, kita akan meluangkan waktu untuk mendidik mereka, bermain bersama dengan mereka, dan mengajari mereka. so you'll take time to educate them, to play with them, to nurture them. Makanya itu hubungan memerlukan waktu, dan gak hanya sedikit tetapi banyak. So relationships take up a lot of time. Dan prinsip ini juga berlaku untuk hubungan kita bersama dengan Tuhan. This principle also applies to our relationship with Jesus. Jadi poin pertama saya adalah hubungan memerlukan waktu. So relationships take time. Kalau kita lihat di Alkitab, When we look at the Bible, Yesus sendiri adalah anak Allah, dia tetap meluangkan waktu untuk pergi bersama dengan Bapa dan berdoa. so Jesus as the Son of God, he takes time to spend time with God, the Father. Selain hubungan memerlukan waktu, hubungan juga perlu diprioritaskan. And relationships need to be prioritized. Kalau kita lihat di Lukas 5 ayat 16, When we look at Luke 5:16, ada di depan kita baca, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Yesus sendiri yang anak Allah, dia juga meluangkan waktu untuk berdoa dengan Bapanya. So Jesus as the Son of God, he took the time to spend time with the Father. Di perikop ini, kabar tentang keberadaan Tuhan Yesus sudah tersiar. So at this time, Jesus was famous throughout the land. Ya, jadi semua orang mau datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima mujizat atau mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. So everyone were coming to him expecting to receive a miracle from him. Namun di tengah segala tuntutan yang ada di dalam dia, But even with the busyness of his life, of his ministry, Tuhan Yesus masih bisa menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Bapa, Jesus sets aside time for time with his Father, untuk berbicara kepadanya dan juga menerima kekuatan untuk menjalankan misinya yang ada di dunia. to receive strength and wisdom for his ministry. Yesus saja memprioritaskan waktu untuk berbicara kepada Tuhan di tengah segala gangguan yang ada. So even Jesus as the Son of God, he spent time, he needed that time. Bagaimana dengan kita? What about us? Apakah kita mau mengambil waktu dan menanggalkan setiap kesibukan yang kita punya untuk bersama dengan Bapa? So we need to set aside time like Jesus did. Dia mau kita meluangkan waktu kita untuk dia, So he wants us to spend time with him. untuk berbicara dan juga mendengarkan dan menerima kekuatan
dari Tuhan. to communicate with Him and to receive strength from Him. Yesus memberikan contoh itu yang perlu kita ikuti. So we need to follow in Jesus' example. Selain juga memerlukan waktu, sebuah hubungan juga memerlukan kerja keras dan juga energi untuk diwujudkan. So other than time, relationships need hard work and Energi. effort and energy. Ya. Yes. Dan apalagi kalau misalnya orang itu kita nggak bisa lihat, pasti perlu lebih banyak kerja keras. All the more when you're having a long distance relationship. Ya, kalau kita 3 tahun yang lalu, pas saya memulai hubungan sama Fraser, So 3 years ago when she first started relationship with Fraser, kita LDR. it was a long distance relationship. Karena Fraser harus balik ke Australia dan saya juga ada di sini. So Fraser was in Australia and Intan was here in Bali. Dan apa yang kita lakukan adalah kita meluangkan waktu untuk menelpon setiap malam. So every night they took time to be on the phone Dan kita bercerita apa aja yang terjadi di hari itu. and they tell each other what happened during the day. Dan dari hari ke hari kami semakin mengenal satu dengan yang lain. So as the days go on, they had a relationship and they knew each other better from there. Dan kami saling mengenal. Dan saat itulah, jika saat itu kami nggak berkomitmen untuk saling menelpon, kemungkinan kami belum menikah saat ini dan juga hubungan kami tidak sekuat sekarang. So if they hadn't taken the time to communicate during those years, then they wouldn't have such a strong relationship now. Sama seperti Tuhan Yesus, kita tahu Dia, kita mengenal Dia. Tapi jika kita tidak meluangkan waktu untuk mengenal Dia, apakah hubungan kita dikatakan hubungan yang bertumbuh dengan Dia? The same thing with Jesus, yeah. If we don't spend time with Him, if we don't invest the time to get to know Him, then we can't say that we know Him. Terkadang kita merasa kita berbicara kepada Tuhan atau ketika kita berdoa kita berbicara sendiri. Sometimes when we talk to Jesus, we feel like, well, it reaches the ceiling, yeah. Dan kita nggak tahu Tuhan dengerin kita nggak sih? We don't know whether God listens to us or not. God is listening. Is He listening? Tapi di Alkitab dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, But 1 John 5:14 and 15 it says, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. So this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. So as the song says just now as we're singing, Dia ada di dalam kita, di sekeliling kita, bersama dengan kita setiap saat. He is in us, He surrounds us, He's always there with us. Mari kita yakin hari ini dan percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita dan mendengarkan setiap doa kita. So let us believe, we trust that God listens to every prayer that we make. Lalu bagaimana cara kita bisa meluangkan untuk bisa bertumbuh bersama Tuhan Yesus? So how can we grow this relationship that we have with Jesus? Membaca Alkitab, berdoa, We read the Bible, we pray, berdiam diri di hadirat Tuhan, we be still in the presence of God. mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, We ask God to join us in everything that we do, dengan cara kita berbicara kepadanya, and we talk to Him every single moment if we can. seperti kita berbicara kepada teman kita dan orang tua kita. How we talk to our best friend, our friends, or our parents. Jadi bagaimana? Apakah kita mau mengenal Dia lebih lagi? So what should we do now? We should spend time with Jesus. Jadi sebelum kita masuk, saya mau memberikan tips bagaimana saya bisa meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. So let me give you some tips according to how I know and spend time and be with Jesus every day. Yang pertama adalah mengawali hari kita dengan sesuatu yang baik. The first thing is to start our day with good things. Setiap hari kita pasti ingin mempunyai hari yang sukacita dan juga yang semangat. So every day we want to start our day with good and joyful things. Namun kadang pernah nggak sih ketika kita bangun, sesuatu tiba-tiba terjadi dan buat kita sedih dan nggak semangat untuk memulai hari tersebut. Yeah, but have you ever experienced when you wake up, something just makes your day feel so bad? Ya, dan kadang itu bisa mendikte bagaimana hari itu akan berlanjut. And sometimes that one event dictates the rest of the day. Namun kita nggak mau dong setiap hari kayak gitu dan dalam satu hari kita sedih aja. So we definitely do not want that kind of sadness in our lives, yeah, every day.
Tuhan mau kita memulai hari kita dengan sesuatu yang baik. So God wants us to have a good start to the day. Dan hal terbaik yang bisa kita mulai adalah And the best thing that we can do to start the day is untuk meluangkan waktu berada di dalam hadirat-Nya. we spend time to be in His presence. Dan merenungkan dan juga mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita. We reflect and we give thanks for everything that He's done in our lives. Dan juga meminta Tuhan untuk bersama dengan kita dan memimpin kita. And we ask God to be in our lives, to be present in our lives, and also give us wisdom to live out our days. Untuk menjalankan hari tersebut. To live out our days with wisdom. Di Matius 6 ayat 33 dikatakan, Matthew 6:33 it says, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. so seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. So when we put the kingdom of God first, then everything, all these other things will be added unto you. Dan bagi saya adalah pagi hari adalah waktu yang terbaik. And for me, the best thing in the morning is the best time. Karena ketika kita mencari Tuhan, When we seek God, damai sejahteranya, kekuatannya, we receive His joy, His peace, and dan strength. proteksinya akan mengalir bagi kita. His protection and His blessings will flow in our lives. Mari kita tetap menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam kehidupan kita. So let's keep Jesus as the priority in our lives. Dan setiap hari kita diberi kesempatan untuk memilih. So every day we are given the decision to choose. Dan kita secara konsisten pasti memilih mau yang terbaik buat kehidupan kita. And we have to consistently choose to do what is the best for our lives. Dan tahun lalu, saya diberi kesempatan untuk memilih. So last year, Mbak Intan was given the opportunity to choose. Dan di situ saya mengikuti sebuah sesi. And she followed a session. Di mana di sesi tersebut kami diwajibkan untuk membaca renungan selama 40 hari. So you're required to have reflections 40 days. Dan di dalam renungan tersebut kami disuruh meluangkan waktu 2 menit di awal dan 2 menit di akhir untuk berdiam diri. So 2 minutes in the beginning of the reflection and 2 minutes at the end of the reflection, you are just to remain quiet, to be quiet. Diam diri, nggak ngomong, nggak berdoa, nggak ngapa-ngapain, cuma berdiam diri di hadirat Tuhan. So you stay still, you keep quiet, you don't talk, you don't pray, but stay still in the presence of God. Bukan hal yang mudah, tetapi saya mau terus mencobanya saat itu. So it wasn't an easy thing to do, yeah, but Intan kept trying. Dan setelah saya melalui itu, saya melihat sebuah perubahan. And she began to see a change. Ketika saya memulai dengan hal tersebut, When she does this, hari saya akan nggak bakal stres atau nggak bakal lelah. she feels like her day will go smoothly, it will not be stressful, she will not feel so tired. Dan lebih merasa damai dan sukacita. And she feels peace and joy. Ketika saya nggak melakukan untuk berdiam diri saat itu, But when she chooses not to do the reflection, hari tersebut rasanya terburu-buru so the day feels rushed dan banyak tekanan. and pressurizing. Ketika kita memulai hari kita dengan menikmati hadirat Tuhan, But when we begin our day enjoying the presence of God, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian itu buat kita God will give us wisdom and understanding dan kekuatan untuk melalui hari tersebut. and strength to go through the day. Sama seperti ketika kita mengerjakan sesuatu, Same thing as when we are doing something. ketika kita mengerjakan bersama 2 orang, pasti lebih cepat. If we do something, if there are 2 people doing the same thing, it will probably be faster. Sama seperti itulah Tuhan. Same with God. Ketika kita membiarkan Dia berada di dalam kita dan mengikut sertakan Dia, Yes, so when we make Him join in our activities, in our daily activities, maka hari kita akan lebih tenang dan juga tidak terasa capek. then our days will be more smooth, more flowing, and we won't feel so tired. Karena kita bekerja bersama dengan Tuhan. Because we are working together with God. Dan karena Tuhan selalu bersama kita dan Dia mau yang terbaik buat kita. And God is always with us. He wants the best for us. Di Mazmur 16 ayat 11, Psalm 16:11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Psalm 16:11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures in your right hand. Jadi ketika kita menerima kasih Tuhan, So when we receive God's love, itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan di pagi hari. it's the best thing that we can do in the morning, Di mana kita memulai hari kita. where we can start our day. Dan memprioritaskan waktu bersama dengan Tuhan To prioritize time with God adalah salah satu cara memperdalam hubungan kita bersama dengan Dia. is a way that we can deepen and grow our relationship with Him. Bagi saya adalah ketika bangun pagi, memulai dengan sesuatu yang terbaik, yaitu berada di dalam hadirat Tuhan. So the first thing in the morning when we wake up, we can start the day with God. Sehingga Tuhan bisa menyertai saya,
so that Jesus will be with us throughout the day, dan saya siap untuk memulai hari itu. and we are prepared to face what the day may bring. Dan poin kedua saya adalah, poin pertama tadi mengawali dengan hal yang terbaik. So, Starting the day. starting the Yeah. second point. Poin kedua adalah mengenali diri sendiri dan tidak membatasinya. Okay, the second point is to know yourself and how to be creative with your personality in spending time with God. Setiap kita mempunyai sesuatu yang berbeda. So every one of us, we have different personalities. Kita pribadinya berbeda. Apa yang kita sukai belum tentu orang lain suka. So we have things that we may like that other people may not like. Apa yang bisa di dalam saya, apa yang kayak terjadi belum tentu orang lain juga bisa. So what happens to me may not happen to anybody else. Karena setiap hubungan berbeda. Because every relationship is different. Karena setiap orang berbeda. Because everyone is different. Sama seperti hubungan kita dengan Tuhan Yesus. It's the same with our relationship with Jesus. Bagaimana kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan berbeda dari setiap orang. How we spend time with Jesus is not necessarily the same how other people spend time with Jesus. Oleh sebab itu cari apa yang pas buat saudara. So find what is the best thing for you and Jesus to do together. Dan apa yang cocok buat Anda. What is fitting for you, yeah? Mungkin waktu kita berkoneksi, kita melakukannya di pagi hari. So maybe some people will choose the morning to have quiet time. Namun bagi beberapa orang, bagi setiap orang tua atau beberapa ibu rumah tangga, mereka baru bisa meluangkan waktu ketika anak-anaknya pergi sekolah. However, for some people such as housewives, they can only start spending time with God when their children are off to school. Jadi nggak sama buat setiap orang. So it's not the same for everyone. Jadi cari waktu yang pas buat kita, bagaimana kita bisa berkoneksi dengan Tuhan. Yes, find the best time for you to connect with God. Atau misalnya kita suka baca, tapi beberapa orang nggak suka membaca. Okay, maybe some people like to read and some prefer to listen. Bagi orang yang nggak bisa membaca, tidak suka membaca, For those of you who do not like to read, kalian bisa mendengarkan firman Tuhan melalui audio atau membaca firman Tuhan melalui audio, mendengarkannya. yes, you can listen to the audio Bible. Karena sudah banyak opsi aplikasi yang memberikan hal tersebut. Yeah, so there are many applications available, for you to listen to the Bible. Salah satunya YouVersion. YouVersion, Atau jika Anda suka menulis, or maybe if you like writing, kita bisa membuat jurnal bagaimana seharian kita bersama dengan Tuhan. you can keep a prayer journal on your daily walk with God. Jadi cari apa yang cocok dan pas buat kita. So choose something that fits you, your personality. Jadi ketika kita membiarkan Tuhan masuk, kita membiarkan Dia untuk membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. So you make room for Jesus to enter your life, involve Him in everything that you like. Dan kita bisa berkoneksi dengan Tuhan melalui banyak hal. You can connect with Him in many ways. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Yeah, don't be afraid to try something new, Karena misalnya kalau kita extrovert, kita lebih suka untuk berada di dalam grup dan berdoa, berkoneksi dengan Tuhan di dalam grup. For example, if you're an extrovert, you prefer to be with other people and connect with God and other people in the same time. Namun kadang introvert lebih suka untuk berada sendiri dan berdoa sendiri. But sometimes introverts will like to be by themselves, they like to pray by themselves. Kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. So we can learn from one another, Di mana extrovert bisa belajar untuk berdiam diri di hadirat Tuhan sendiri. So extroverts can learn to take the time to be in the presence of God on their own. Dan introvert bisa belajar untuk berdoa di dalam bersama grup dan membangun kepercayaan diri mereka. And introverts also can spend time in a group, building up their own confidence. Atau banyak hal lagi, misalnya kita berdoa sambil kita berjalan-jalan. Or maybe we can go walk and pray at the same time. Jadi ketika kita berdoa sambil berjalan itu memudahkan kita untuk berdoa karena kita melihat sekeliling kita ciptaan yang sudah Tuhan berikan. So when we go prayer walking, we see the beauty of nature, we can praise God and we can have a conversation with Him. Atau kita bisa memuji Tuhan ketika kita berada di dalam kendaraan, ada di mobil atau di motor ketika kita pergi kemana. We can have a conversation with God while we're driving, while we are on the motorbike, going somewhere. Atau juga kita bisa belajar Alkitab bersama dengan grup yang ada di gereja. Or maybe we can have Bible studies in the church. Banyak hal yang bisa kita lakukan, jangan menyerah di satu hal saja. So there are many things, different things that we can try. So don't give up just at one thing, Kita bisa mulai dengan 5 menit. So we can try 5 minutes. Namun di 5 menit itu kita mau jadikan 5 menit itu hal yang terbaik. But we make the best of the 5 minutes. Kalau kita hitung 5 menit dikali 1 tahun, 365 hari. So if we multiply 5 minutes by 365 days in a year, ada 1825 menit bersama dengan Tuhan Yesus. it's 1,825 minutes with Jesus. Lebih banyak
lagi menit yang kita luangkan, maka kita akan semakin memprioritaskan Tuhan. So the more minutes that we spend with Jesus, the more we choose to prioritize Him. Ini adalah kunci di mana kita bisa menumbuhkan hubungan kita bersama dengan Tuhan. So this is the key, which I believe can help to grow and have a deeper relationship with Jesus. Yang pertama adalah hubungan memerlukan waktu. So relationships take time. Dan hubungan perlu diprioritaskan. Relationships need to be prioritized. Dan di pagi hari atau ketika kita mengawali hari kita mau mengawali bersama dengan Tuhan. We start our day with Jesus, with being with Jesus. Dan kita juga mengetahui bagaimana cara yang pas dan cocok buat kita untuk meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. You can also try what works the best for you. Don't limit yourself to doing the one same thing all the time.